Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ayo semuanya berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. oke, baik, silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Nah, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nah, jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera. Oke, semuanya tahu lagu Berkibarlah Bendera? Oke, kita mulai ya. Sekian ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk Astu, Hadir, Bu. Kusuma, Hadir. Rira, Hadir. Trisna, Hadir. Ira, Hadir. Cynthia, Hadir. Ayu, Hadir. Agnes, Hadir. Nia, Hadir. Bagus. Hadir. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin bertanya nih. Kalau kalian di rumah, kalian itu termasuk apa? Kalian itu sebagai apa kalau di rumah nih? Kalau di sekolah? Siswa. Kalau di masyarakat? Anggota masyarakat. Anggota Warga. atau warga, ya benar. Oke, jadi benar sekali ya, kalau di rumah kita sebagai anak, kalau di sekolah kita sebagai siswa, kalau di masyarakat kita sebagai warganya. Nah, itu artinya yang tadi adalah sebutkan itu termasuk dalam peran. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, ada yang tahu nggak arti peran itu apa? Posisi, Bu. Posisi. Ada lagi? Oke, jadi peran itu adalah identitas kita di suatu tempat. Jadi misalkan kalau di rumah kita sebagai anak, kalau di sekolah kita sebagai siswa, kalau di masyarakat kita sebagai warga. Kalau masyarakat. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah memahami peran, tugas dan tanggung jawab kita di sekolah dan masyarakat ya. Jadi dikhususkan hanya di sekolah dan masyarakat. Oke. Nah, mengapa kita perlu mempunyai peran? Setiap orang punya peran dan tugas yang berbeda, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Yang dimana ini nantinya akan membantu untuk menciptakan kerjasama dan keteraturan. Nah, contohnya kalau di sekolah, ada peran guru, kepala sekolah, ataupun anak-anak sekalian yang sebagai siswa. Kalau di masyarakat juga ada RT, ada polisi, ada pedagang, ataupun anak-anak di rumah sebagai warganya. Kemudian, nah, kalau Ibu ingin bertanya apa saja peran kalian di sekolah? Belajar sebagai siswa. Kemudian tugasnya? Belajar. Ada lagi? Buat PR. Lewat PR. Ada lagi? Piket. Piket, kerja kelompok. Oke, benar sekali ya, itu tugas kita sebagai siswa di sekolah. Lalu, nah, ini ya penjelasannya. Sebagai siswa kita punya tugas belajar, menghormati guru, membantu menjaga kebersihan kelas, dan mengikuti aturan sekolah. Dan contoh peran siswa seperti mengikuti upacara bendera, menjaga kebersihan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Oke, kita lanjut ke, nah, mengapa peran itu penting? Nah, karena semua ini dapat membantu agar sekolah kita tetap bersih, nyaman, dan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Oke, lalu peran kita di masyarakat. Nah, sebagai anggota
kerja bakti. Lalu contoh perannya nih, ada yang mau jawab? Apa saja contoh peran kita di masyarakat? Ya, Ira? Kerja bakti, menjaga kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan, oke? menghormati tetangga, Menghormati tetangga. Ada lagi? tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, benar sekali ya. Kita lanjut. Nah, untuk di gambar nih, mengapa kita melakukan untuk memilah sampah? Kenapa penting? Kalau di masyarakat Agar gampang mengolahnya. agar gampang mengolahnya. Ada lagi? Biar nggak banjir. Biar gak banjir. Oke. Ada lagi? Apalagi ya, berita sekarang ini kan harus pilah sampah ya, karena nggak bisa sembarangan kita buang sampah. Jadi alasannya agar lingkungan tetap bersih, aman dan nyaman bagi semua orang. Oke, itu dia materi yang bisa Ibu sampaikan, dan selanjutnya kita akan melaksanakan ataupun mengerjakan LKPD. Jadi membagi menjadi dua kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini untuk yang kelompok 1, kemudian untuk yang kelompok 2. Ya, bisa dikerjakan ya. Nah, jadi untuk yang pada halaman pertama isi nama kelompok yang kelompok 1 atau kelompok 2, kemudian kelasnya, kelas 4 ya. Lalu untuk yang kegiatan 1 bisa diisi peran di sekolah sesuai gambar, kemudian peran di masyarakatnya. Untuk yang kegiatan 2 bisa jawab sesuai pengalaman kalian. Untuk yang kegiatan 3 jawablah sesuai gambar yang tertera. Untuk yang kegiatan 4 bisa hanya dicentang aja ya pada kolom. Kemudian jawab teka-teki silang. Untuk pertanyaannya ada di bawah. Oke, apakah sudah semua? Lalu, sudah. Oke, jadi perwakilan kelompok 2 orang bisa maju ke depannya. Saya kelompok 1 dulu nih. Kelompok 2 boleh dikerjakan dulu. Oke. Oke, jadi kegiatan 1. Kegiatan 1, peran di sekolah dan guru mengajar, perannya di masyarakat, kerja bakti. Terus peran di sekolah, siswa belajar. Kalau peran di masyarakat, ketua RT memimpin musyawarah. Peran di sekolah, petugas piket membersihkan kelas. Peran di masyarakat, satpam menjaga keamanan. Terus di kegiatan kedua, jelaskan mengapa kita harus membantu teman kita di sekolah, karena kita harus punya sikap peduli. Bagaimana cara kamu berperan di rumah sebagai anak yang bertanggung jawab, membantu membersihkan rumah. Apa nilai yang bisa kamu pelajari dari kegiatan pada gambar tersebut, menjaga kebersihan lingkungan. Mengapa tindakan anak itu menunjukkan sikap tanggung jawab, karena dia mau membersihkan lingkungan. Mengapa peran manusia berbeda-beda di setiap lingkungan, karena orangnya juga beda-beda. Teka-teki silang, 1 mendatar hidup berdampingan adalah naluri makhluk sosial. Terus 1 menurun tempat berinteraksi melalui pendidikan sekolah. 4 mendatar adalah musyawarah, 2 menurun adalah peraturan, 3 menurun adalah masyarakat, 5 mendatar adalah guru, 6 menurun adalah siswa, 7 mendatar adalah diskusi. Oke, baik. Nah, pada kegiatan 3 itu ada memperhatikan gambar dan kita tulis peran yang akan kita lakukan. Pada gambar pertama itu ada membantu ibu menyiram dan memberi pupuk pada tanaman. Kemudian pada gambar kedua yaitu dengan merapikan mainan setelah digunakan. Pada gambar ketiga itu kita akan berperan bermain dengan teman dan tidak memilih teman. Kemudian pada gambar keempat yaitu saling berbagi kepada teman. Kemudian gambar kelima yaitu dengan belajar bersama, dan gambar keenam yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pada kegiatan 4 kita memberi tanda centang pada tabel dan tanda centang pada yang dilakukan dan tidak dilakukan. Pada nomor pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu, itu dilakukan. Kemudian pada nomor kedua mengerjakan tugas yang diberikan guru, kita lakukan. Mengikuti upacara bendera dengan tertib, kita lakukan. Kemudian mengambil saat membayar di kasir, kita lakukan. Membuang sampah pada tempatnya, kita lakukan. Ikut kegiatan gotong royong, kita lakukan.
membantu teman yang sedang kesulitan kita lakukan, dan tidak melaksanakan jadwal piket yang telah dibuat kita tidak lakukan. Oke, sudah ya. Oke, bisa dulu untuk kelompok 1, kemudian lanjut ke kelompok 2. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kegiatan pertama, yaitu peran di sekolah. Yang pertama piket kelas, yang kedua belajar, yang ketiga hormat kepada guru dan kepala sekolah. Peran di masyarakat itu ada kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, terus bermusyawarah dan menjaga keamanan lingkungan. Selanjutnya kegiatan 2 itu menjelaskan mengapa kita harus membantu teman agar menumbuhkan rasa kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana cara kamu berperan di rumah sebagai anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagaimana cara kamu berperan di rumah sebagai anak bertanggung jawab. Pertama, membantu orang tua dalam membersihkan rumah. Selanjutnya, soal nomor 3, apa nilai yang bisa kamu pelajari dari kegiatan di samping, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan mengumpulkan sampah sesuai sifatnya, yaitu organik dan organik. Yang keempat, mengapa tindakan anak menunjukkan sikap tanggung jawab. Karena anak mau membantu orang tua untuk membersihkan lingkungan. Yang kelima, mengapa peran manusia berbeda-beda di setiap lingkungan. Karena mereka memiliki keinginan dan kemauannya tersendiri. Jadi selanjutnya dari kegiatan 3 itu ada memperhatikan gambar dan menuliskan peran masyarakat di bawahnya. Untuk gambar yang pertama itu ada membantu ibu menyiram tanaman. Yang kedua ada bermain bersama teman. Yang ketiga itu ada saling menghargai. Yang keempat itu saling berbagi. Yang kelima itu belajar bersama, dan yang keenam itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, tanggung jawab yang kita lakukan yaitu datang ke sekolah tepat waktu itu dilakukan, mengerjakan tugas yang diberikan guru itu dilakukan, mengikuti upacara bendera dengan tertib itu dilakukan, mengantri saat membayar di kasir itu dilakukan, membuang sampah pada tempatnya itu dilakukan, ikut kegiatan gotong royong itu dilakukan, membantu teman yang sedang kesulitan itu dilakukan, dan tidak melaksanakan jadwal piket yang telah dibuat itu tidak dilakukan. Oke, baik, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2, bisa dibuat kembali. Oke. Nah, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah mengerjakan LKPD dengan baik, dan terima kasih juga sudah yang mau maju untuk mempresentasikannya. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya, hari ini kita belajar apa? Peran. Oke. Peran kita di mana ini? Di sekolah dan Masyarakat. Oke, sekolah dan masyarakat. Lalu hal apa nih? Materi apa yang paling kalian suka? Tentang apa nih? Tentang peran di sekolah atau peran di masyarakat? Di masyarakat. Peran di masyarakat. Oke. Nah, menurut kalian yang paling sulit apa nih? Yang dipelajarin hari ini? Atau di LKPD yang sulit? Teka-teki istilahnya yang paling sulit. Oke. Ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Bira, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang peran kita baik di rumah, di sekolah atau maupun di masyarakat, Ibu. Oke, baik, terima kasih Bira. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang peran kita di sekolah ataupun di masyarakat, di mana peran kita di rumah sebagai anak dengan tugas kita membantu orang tua membersihkan rumah dan lain sebagainya, dan peran kita di sekolah sebagai siswa di mana tugas kita mengerjakan PR, menghormati guru, membersihkan kelas dan lain sebagainya. Oke, sekian ya pertemuan kita kali ini. Nah, sebelum Ibu tutup, kita akan menyanyikan lagu Daerah. Oke, ini kita akan menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacu. Semuanya tahu lagu Gundul-Gundul Pacu? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya.
berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Bisa ditutup pembelajaran hari ini. Pada asana. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa semoga bisa pulang dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.